Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 62. Nita takut jika sikapnya di dalam ruang sidang membuat mereka kalah. Tidak, tapi jangan kamu ulangi, karena akan memperlambat proses persidangan, jelas Zira. Setelah hampir 2 jam di luar, Ziko dan tim pengacara keluar dari ruang sidang. Sudah selesai? Apa kita menang? Tanya Nita ke Ziko. Tapi pria itu hanya berlalu tanpa mau menjelaskan apapun ke Nita. Hal itu membuat Zira curiga dengan sikap suaminya yang dingin. Sidang dilanjutkan minggu depan, dan minggu depan giliran Anda untuk bersaksi, jelas pengacara. Nita mangut mengerti sembari menatap Ziko yang menjauh. Hal itu membuat Zira bertanya-tanya dalam hatinya. Kenapa dengan Ziko? Sebelumnya dia sangat peduli dengan Nita. Tapi kenapa dia seperti menganggap Nita tidak ada? Zira bergumam dalam hatinya, sembari mengikuti suaminya. Karena tidak ada Zira di dekatnya, Nita menanyakan tentang perceraiannya. Pak, kapan saya dan Ziko bisa bercerai? Tanyanya. Kemungkinan minggu depan, masuk sidang pertama. Tapi hari dan waktunya belum tahu. Nanti akan kami kabari, sahut pengacara. Nita menganggukkan kepalanya sembari berjalan menuju tempat parkir. Dan Kevin berada di sampingnya. Kamu lihat tadi sikap Ziko kepadaku? Tanya Nita. Iya, saya melihat semuanya. Kenapa dia melakukan ini kepadaku? Tanya Nita bingung. Kevin menghentikan langkahnya, dan Nita ikut berhenti. Tuan Ziko melakukan ini untuk Anda. Apa maksud kamu? Tanya Nita bingung. Tuan Ziko tidak ingin Anda jatuh cinta kepadanya, jelas Kevin lagi. Hahaha, terlalu percaya diri banget dia, ujar Nita tertawa. Kemungkinan bisa terjadi. Kalau Tuan Ziko tetap akrab dengan Anda, mungkin akan susah untuk Anda berpisah. Jadi, jalan satu-satunya menjauh, jelas Kevin sembari melangkahkan kakinya kembali. Nita kembali mengikuti Kevin. Sampaikan saja kepadanya, aku masih waras untuk tidak mencintainya, karena cintanya bukan untukku. Baik, akan saya sampaikan, sahut Kevin. Nita dan Kevin telah berada di dekat mobil. Ziko dan Zira telah duduk di baris kedua, dan Nita harus duduk di baris pertama di sebelah Kevin. Selama perjalanan hanya terdengar suara deru mobil. Vin, kita makan dulu, Tita Zira sembari melirik Ziko dan Nita. Saya turun di sini saja, ujar Nita. Loh, kenapa? Tanya Zira. Saya masuk kerja sore, nanti telat, sahut Nita. Kita hanya sebentar, ujar Zira ingin Nita tetap ikut. Dia merasa aneh dengan sikap suaminya, tapi untuk sikap perawat itu tidak menunjukkan hal yang mencurigakan. Zira melihat ponselnya, belum ada kabar dari orang kepercayaannya. Kevin memberhentikan mobil di sebuah rumah makan. Semuanya turun dan masuk ke dalam rumah makan itu. Begitupun Nita ikut masuk. Nita memilih duduk terpisah, dan hal itu membuat Zira semakin curiga. Nita, duduk sini, panggil Zira. Aku di sini saja, Mbak, ujar Nita menolak. Kita datang bersama. Kan tidak mungkin makan terpisah. Ayo sini, ajak Zira lagi. Akhirnya Nita duduk di hadapan Zira di samping Kevin. Apa kamu takut dengan Ziko? Tanya Zira. Sengaja melakukan itu untuk mengetahui reaksi suaminya dan wanita di depannya. Oh tidak, sahut Ziko gugup. Apa kamu takut denganku? Tanya Ziko, tapi menatap ke arah Kevin. Saya bukan takut, tapi segan dengan Tuan, sahut Kevin. Hal itu membuat Ziko menendang kaki asistennya. Kenapa ditendang? Tanya Kevin tidak tanggap, karena dia sedang membaca pesan masuk melalui ponselnya. Zira semakin yakin ada rahasia yang disembunyikan antara Ziko, Kevin, dan Nita. Pelayan datang membawa buku menu. Mereka memesan makanan sesuai selera masing-masing. Nita, beberapa hari lagi Zeri dan Koko 1 tahun pernikahan mereka. Kami akan membuat acara keluarga. Kamu datang ya, ujar Zira. Ziko yang sedang menikmati minumannya langsung menoleh ke istrinya. Tapi Zira pura-pura tidak tahu. Nita bisa mengerti arti sikap Ziko jika kehadirannya sangat tidak dibutuhkan. Sepertinya saya tidak bisa hadir, sahutnya sembari melirik Ziko, dan hal itu diperhatikan Zira. Kenapa? Tanya Zira. Aku kerja. Oh iya, tapi kalau acaranya siang, apa kamu bisa datang? Tanya Zira lagi. Aku tidak janji, sahutnya ragu untuk menghindari acara keluarga itu.
Walaupun dia istri kedua Ziko, tapi dia tidak yakin menjadi bagian keluarga itu. Yang diharapkannya ingin segera bercerai dari Ziko, tanpa harus diketahui siapapun. Mereka menikmati makanannya dengan sangat lahap. Setelah makan, Kevin mengantarkan Nita ke tempat kos, dan kembali melajukan mobil menuju kediaman mereka. "Sayang, aku harus kembali ke kantor sebentar," ujar Ziko sembari melihat beberapa pesan yang masuk. "Apa ada masalah?" tanya Zira. "Ada kunjungan dari pejabat pemerintah," ujar Ziko menunjuk pesan yang dikirim Koko. "Ya sudah, hati-hati," ujar Zira sembari turun dari mobil. Kevin langsung menekan pedal gas. Zira ingin melangkahkan kakinya masuk ke pekarangan rumahnya, tapi dia melirik rumah Kevin. "Apa Menik tahu sesuatu?" gumamnya dan berjalan menuju rumah yang ada di depan rumahnya. Zira mengetuk pintu rumah itu. Tidak berapa lama pintu terbuka. Nona Zira, mari masuk," ujar Menik. Zira masuk dan duduk di ruang tamu. Melihat penampilan Zira yang rapi, Menik yakin kalau Zira belum kembali ke rumahnya. "Kevin dan Ziko kembali ke kantor," ujar Zira yang mengerti arti tatapan Menik. Menik menganggukkan kepalanya. "Apa ada yang penting?" tanya Menik. "Oh, tidak ada. Aku hanya ingin berkunjung ke sini," sahut Zira yang tidak ingin menanyakan secara langsung ke Menik. Mereka membicarakan tentang anak-anak mereka, dan pelan-pelan Zira mencoba menanyakan tentang sikap Menik pada saat makan malam itu. "Nik, menurut kamu, Nita itu cantik nggak?" tanya Zira. "Ya enggak lah, cantik Nona Zira dong," sahut Menik ketus, menunjukkan kalau dia tidak suka dengan perawat itu. Kalau Nita aku jodohkan bagaimana?" tanyanya. "Bagus, jodohkan saja dia," sahut Menik semangat. Menurut kamu, dia mau tidak kalau aku jodohkan?" tanya Zira pura-pura. "Harus mau, biar dia tidak..." Menik diam. "Tidak apa?" tanya Zira. "Tidak ada," sahut Menik gugup. Zira langsung menatap Menik dengan tatapan menyelidik. "Apa yang kamu tahu?" tanya Zira. "Tentang apa?" "Tentang Ziko, Kevin, dan Nita." Menik menggaruk kepalanya. Dia terlihat gugup dan terus memalingkan wajahnya, takut dengan tatapan Zira yang seperti mengintimidasi. "Menik," Zira mendekatkan duduknya di sebelah Menik. "Apa yang kamu tahu, tolong katakan kepadaku," tanya Zira. "Saya tidak tahu apapun," sahutnya bohong. "Menik, jangan bohong, aku kenal dengan kamu." Menik terlihat gugup. Dia merasa tertekan dengan menyimpan rahasia itu. Tapi dia juga tidak ingin Zira dan Ziko berpisah, hanya karena hadirnya seorang wanita yang tidak diinginkan Ziko. Maaf Nona, saya tidak bisa mengatakan apapun," sahutnya gugup. "Kenapa? Jangan membuat aku mati penasaran. Tolong beritahu aku ada apa ini." "Saya tidak bisa," Menik menundukkan kepalanya, menghindari tatapan Zira yang sangat menakutkan menurutnya. "Ah," teriak Zira kesal. "Aku tahu, kalian telah menyembunyikan sesuatu dariku. Tapi aku akan mendapatkan jawabannya segera," ujar Zira tegas dan berlalu. "Nona, tunggu," teriak Menik. Zira menghentikan langkahnya dan berbalik menghadap Menik. "Saya tidak mau ikut campur, dan saya tidak terlibat dalam ini semua," ujarnya membela diri, agar Zira tidak marah kepadanya. "Dengan diam seperti ini, maka kamu sudah terlibat," seru Zira berlalu. Ucapan Zira membuat Menik gemetaran. "Nona, tunggu!" Menik mengejar Zira. "Saya hanya bisa mengatakan kalau semua ini tidak seharusnya terjadi. Dan jangan menyalahkan," ujar Menik dan kembali ke rumahnya. Zira diam mematung. Apa maksudnya? Tidak seharusnya terjadi, jangan menyalahkan. Gumamnya memikirkan ucapan Menik barusan. Sore hari, Ziko dan Kevin telah tiba di rumahnya masing-masing. Ketika Kevin masuk ke dalam rumahnya, dia melihat istrinya mondar-mandir panik. "Ada apa?" tanya Kevin heran. "Nona Zira tadi kesini. Sepertinya dia curiga dengan kalian. Karena rahasia ini, Nona Zira marah kepadaku," gerutunya, dan menceritakan kedatangan Zira dan apa saja yang ditanyakan Zira kepadanya. Gawat. Pasti Nona Zira telah mengirim seseorang ke sana. Kevin ingin menghubungi Ziko, tapi Menik menahan suaminya. "Lebih baik bicarakan masalah ini di kantor. Nona Zira mencurigai kalian," ujarnya. Kevin mengurungkan niatnya, tapi dia menjadi resah tatkala orang suruhan Zira telah menyelidiki Nita. Di dalam kamar mandi, Zira menghubungi orang kepercayaannya. Dia tahu Ziko baru pulang, dan dia mengelabui suaminya dengan menghubungi orangnya di dalam kamar mandi,
menyalakan keran air agar terlihat kalau Zira sedang mandi. "Bagaimana hasilnya?" tanya Zira. "Maaf Nona, mobil saya mogok. Ini masih di bengkel," sahut pria di ujung sana. "Berapa lama lagi sampai ke kampung perawat itu?" tanya Zira. "Wah, masih lama. Kabari aku secepatnya," tita Zira dan menutup panggilannya, karena ada suara Ziko di depan pintu kamar mandi. Zira keluar dari kamar mandi, dan hal itu membuat Ziko heran. "Kamu mandi apa bertapa?" tanya Ziko. "Berjemur," sahut Zira singkat. Ziko masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya, dan Zira menyiapkan makan malam. Ziko keluar dari kamar mandi dengan tubuh yang lebih segar, dan ketiga anaknya menghampirinya. Keluarga itu makan bersama, sesekali mengobrol. Zira tidak menunjukkan ada perubahan dari dirinya. Dia tetap bersikap seperti biasanya. Selesai makan, keluarga itu menonton di ruang keluarga. Anak-anaknya terlihat senang, tapi Zira terus memikirkan rahasia yang disembunyikan suaminya. Apa masalah ini ada hubungannya dengan kasus persidangan? Tapi kalau memang masalah itu, kenapa harus disembunyikan dariku? Atau ada masalah lain yang membuat mereka menutup rapat-rapat masalah ini? Zira bergumam dalam hatinya. "Mama!" teriak Zaira. Ziko memperhatikan istrinya yang melamun. Sampai-sampai anaknya memanggil tidak terdengar oleh Zira. "Kamu kenapa?" tanya Ziko. "Maksud kamu?" tanya Zira balik. "Dari tadi Zaira memanggilmu, tapi kamu seperti memikirkan sesuatu. Ada apa? Ceritakan kepadaku." "Tidak ada, aku hanya pusing," sahut Zira bohong. "Apa? Kamu hamil?" teriak Ziko senang. "Hei, pusing, bukan hamil," sahut Zira memperbaiki kalimat suaminya. "Pusing itu tanda-tanda hamil," ujar Ziko semangat dan beranjak dari sofa. "Mau kemana?" tanya Zira bingung. "Mau ke apotik," sahut Ziko. "Untuk apa?" tanya Zira lagi. "Membeli tespek." Bersambung.